Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya Tasya Alfia Zahra di pertemuan ketiga. Nah, untuk pertemuan ketiga kali ini saya akan membahas tentang bantuan hukum dari segi kaidah hukum positif. Untuk video dan penjelasannya, silahkan tonton videonya sampai habis. Jadi, bantuan hukum dari segi kaidah positif ini dibedakan atau dibagi menjadi 3 fase. Nah, untuk fase yang pertama, bantuan hukum dalam pasal 250 HIR yang terdapat ketentuan BH atau bantuan hukum yang mengisyaratkan bahwa BH hanya diberikan terhadap terdakwa atau hanya pada proses pengadilan. Untuk yang kedua, bantuan hukum juga diperkenankan di persidangan pengadilan saja. Dan yang ketiga, pejabat pengadilan wajib untuk menunjukkan penasihat hukum hanya bila terdakwa diancam hukuman mati. Untuk fase kedua yaitu dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman atau pasal 35 sampai 38 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang berbunyi pada fase ini terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum mulai dari penyelidikan dan penyidikan sampai dengan pengadilan. Bantuan hukum juga dinyatakan dalam KUHP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 54, 55, 56, 60, 61 sampai 62, yaitu bantuan hukum pada setiap waktu di tiap tingkatan pemeriksaan berhak memilih sendiri PH mana yang memberikan bantuan secara cuma-cuma. Kemudian berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari keluarga dan orang lain sebagai usaha mendapatkan bantuan hukum, kepentingan pekerjaan maupun kepentingan keluarga. Nah, yang terakhir yaitu fase ketiga dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 atau tentang Undang-Undang Advokat, yaitu advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum di dalam dan di luar pengadilan. Jasa hukum adalah jasa oleh advokat berupa konsultasi hukum atau bantuan hukum atau menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lainnya. Dan yang ketiga yaitu klien adalah orang atau badan hukum atau lembaga lain yang menerima bantuan jasa hukum. Kemudian undang-undang yang mengatur tentang bantuan hukum adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, yaitu bantuan hukum adalah jasa hukum yang secara cuma-cuma memberikan bantuan hukum. Kemudian bantuan hukum juga diterima oleh orang yang kurang mampu atau oleh orang miskin. Dan yang ketiga, bantuan hukum diberikan oleh lembaga bantuan hukum organisasi kemasyarakatan. Sekian pertemuan ketiga kali ini. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan di dalam video ini. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa mengerti dengan baik penjelasan yang saya buat di video ini. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.